Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Jadi ABK ini merupakan anak yang memiliki kebutuhan individual dan tidak bisa disamakan. Karena untuk mengembangkan potensi dari ABK ini perlu beberapa layanan yang khusus. Seperti dari segi pendidikan, sosial, bimbingan konseling, dan layanan khusus lainnya. Nah, selanjutnya mari kita pelajari dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi, ABK itu dibagi menjadi bermacam-macam. Ada anak yang menderita retardasi mental, berkesulitan belajar, anak dengan gangguan belajar khusus, anak gangguan emosional, gangguan bahasa dan bicara, kesulitan pendengaran, kerusakan pendengaran, gangguan atau kerusakan penglihatan, anak dengan ketidakmampuan fisik, anak ADD, ADHD, autis, berbakat, sindroma Asperger, dan beresiko, serta anak indigo. Nah, selanjutnya, mari kita pelajari salah satu dari klasifikasi ABK, yaitu anak beresiko. Anak beresiko ini merupakan salah satu anak yang memiliki masalah pada level disfungsi sosial dan emosionalnya, sehingga anak ini cenderung disebut sebagai anak pembuat onar, karena anak ini sering sekali mencari perhatian, egois, dan pembohong. Nah, salah satu faktor pembentuk adanya anak beresiko adalah dari faktor lingkungan. Dari yang terkecil yaitu faktor keluarga. Tidak adanya kekuatan pada orang tua seperti ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu ini tidak menjalankan tugasnya secara baik sebagai orang tua, maka anak akan memiliki kebingungan role modelnya. Ini akan sangat berpengaruh pada self-esteem-nya, kepercayaan diri anak akan semakin rendah, cita-cita anak yang rendah, dan sebagainya. Tidak hanya pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktornya, seperti adanya konflik antar suku, konflik antar ras, konflik unsur sara, seperti rasisme. Anak akan merasa minoritas dari mayoritas, sehingga kepercayaan diri anak semakin merendah, self-esteem anak, jadi diri anak, dan sebagainya. Maka dari beberapa faktor tersebut terbentuklah anak beresiko. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah ini anak beresiko, anak ini ADHD, ADD, diperlukan adanya sebuah deteksi, ya. Jadi deteksi ini bisa dilakukan dari pengukuran pertumbuhan anak, mengukur tinggi badan anak, berat badan anak apakah sesuai dengan pertumbuhan anak yang seharusnya. Lalu bisa dites juga perkembangannya dari DDST2, KPSP. Nah, KPSP ini memiliki beberapa pertanyaan screening yang nantinya bisa mengeluarkan kesimpulan bahwa anak tersebut memiliki permasalahan ini. Nah, setelah anak dideteksi, lalu anak diperiksakan apakah betul anak menderita ini. Nah, setelah ditetapkan dengan mantap, maka harus diberikan yaitu intervensi pada anak berkebutuhan khusus. Intervensi merupakan sebuah kegiatan tindak lanjut untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal. Nah, jadi intervensi ini sesuai dengan klasifikasinya. Misalkan ABK show learner harus diberikan terapi ABA, yaitu anak diberikan reinforcement positif jika melakukan kegiatan sesuai instruksi, dan sebaliknya diberikan reinforcement negatif jika anak tidak melakukan kegiatannya sesuai instruksi. Lalu ada terapi bicara, yaitu pelatihan artikulasi, pembentukan suara. Ada juga terapi okupasi untuk melatih motorik halus anak dengan turunan gerakan, dan sebagainya. Masih banyak sekali intervensi yang bisa diberikan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di mana anak berkebutuhan khusus itu berkesempatan untuk belajar bersama siswa reguler. Jadi misalkan pada satu kelas terdapat 30 anak, maka bisa 28 diantaranya siswa reguler dan 2 diantaranya anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini bisa didampingi oleh guru pendamping, sehingga dalam pembelajarannya bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu juga, pendidikan inklusif ini selain memberikan hak pada ABK untuk menurunkan stigma diskriminasi terhadap ABK, karena siswa reguler akan mengetahui, akan menerima bahwa mereka juga ternyata mempunyai teman yang berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ada self-regulated learning.
Self-regulated learning itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang bisa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, yaitu anak beresiko. Karena dalam pengaplikasiannya, self-regulated learning ini, anak akan mempelajari dan mengukur dirinya sendiri, sehingga anak bisa menyesuaikan pembelajaran yang ada. Nah, setelah anak mempelajari dirinya sendiri, maka anak bisa mendeteksi kemampuan dan minat anak agar anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, jika tadi saya menjelaskan bahwa anak beresiko itu sering mencari perhatian dan sebagainya, karena anak belum mengetahui di mana minat anak, di mana kesukaannya anak. Nah, setelah menggunakan metode self-regulated learning ini, anak akan mengetahui kemampuannya, minatnya, sehingga anak akan percaya diri dengan apa yang disukainya.